Apakah tidak ada yang menegur? Gak ada. Anjengan di sini? Gak ada. Kiai di sini? Gak ada. Ustadz di sini? Gak ada. Saudara catat ya. Ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam kepada umat yang lain. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang Agustan ya. Kenapa kita terus bahas ini teman-teman sekalian? Karena kita melihat setiap hari ini orang semakin gila menurut saya ya, semakin menyerang kekristenan dan memprovokasi masyarakat. Seperti yang kita dengar di cuplikan, dia sedang berada di dalam suatu daerah dan teman-teman sekalian, dia menanyakan di situ ya, apakah ada kiai, ada ustadz, ada ulama yang melarang, yang menegur tentang pemurtadan yang terjadi di daerah situ ya. Seakan-akan teman-teman sekalian, orang Kristen ini ya sengaja untuk memurtadkan ya, datang lalu dimurtadkan itu orang-orang Islam yang di sana ya. Jadi sehingga dikatakan ini adalah toleransi yang bablasan ya, kata dia. Ini toleransi yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Karena selama ini kita melihat ustaz-ustaz ini ya, maunya dia itu Kristen itu hancur, dan itu orang Islam itu dan Kristen harus ada perbedaan ya, tidak boleh bersatu, tidak boleh bersama-sama. Ini kan keinginan daripada pemecah belah ya. Dan pemecah belah itu yaitu setan teman-teman sekalian, iblis ya. Jadi kali ini kita akan membahas, kita mendengarkan bagaimana dia menanyakan sesuatu hal kepada seorang penduduk yang dia sedang wawancarai. Berikut videonya. Gereja ini ada mulai kapan sih? Mulai Pak Ahmad lahir udah ada ya? Udah ada. Sebanyak ini? Sebanyak ini. Memang sudah mulai lahir sudah banyak? Udah banyak. Kalau yang gereja-gereja yang gede itu baru atau? Itu baru. Yang gereja Kerasulan baru? Kerasulan baru. Orang persekutuan baru. Kalau yang baru di sini nggak gini. Maaf, Pak Ahmad sekarang umur berapa? Umur 48. Seingat Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad lahir itu yang gereja baru berapa sih ini? 3 ya? 3. Nah, jadi saudara, kurun waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada gereja, 3 gereja Ya. Coba diingat lagi, bener 3? Benar. Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama. Kalau di total kira-kira berapa sih Pak Ahmad gerejanya antara Sindang Jaya sama tadi mana? Ada di Ciranjang. Sini aja tadi saya hitung ya. Ada 10. 12. Di sini 10. 12 ya, Yang di sana 12. 12. Sekitar 24 berarti ya. Ya. Itu yang mungkin kelihatan itu ya. Kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ya mungkin bisa lebih. Jauh lebih. Bisa lebih. Ada rumah yang dibuat gereja ada. Oh, belum termasuk gereja rumahnya, saudara. Belum termasuk gereja rumahnya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Gak ada. Anjengan di sini? Gak ada. Kiai di sini? Gak ada. Ustadz di sini? Gak ada. Saudara catat ya. Ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam kepada umat yang lain. Ya teman-teman sekalian, sekian videonya ya. Lucu sekali ya kita mendengarkan Ustaz Agustan ini ya, sampai keluar uratnya itu untuk menanyakan ya. Dia sedang interogasi salah seorang penduduk yang ada di sebuah desa atau teman-teman sekalian, atau sebuah kota. Dan kita lihat teman-teman sekalian ya, dia menanyakan tentang gereja, sudah berapa gereja, sampai tanya umur 48 tahun. Jadi selama itu ada berapa gereja yang sudah berdiri gitu. Ini sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada pekerjaan sebenarnya. Ini Agustan ini sebenarnya tidak ada pekerjaan.
Karena dia iri terhadap perkembangan kekristenan, teman-teman sekalian. Memang saat ini ya, mulai dari 2010 hingga sampai di 2022 ini, teman-teman sekalian, perkembangan Kristen memang pesat sekali di Indonesia ini. Ya, ada banyak sekali orang-orang Islam memang yang sudah berpindah ke agama Kristen, tetapi ya mereka masih menggunakan KTP Islam. Ya, makanya selalu seperti Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, dan Bapak Muhammad Kaceh. Saya ingat lagi kepada Bapak Muhammad Kaceh. Dia selalu katakan bahwa ada banyak sekali sekarang tinggal nama saja ya, Islamnya tinggal nama. Artinya namanya di KTP ya Muhammad Rizki gitu ya, Muhammad Kaceh, Muhammad Ibrahim gitu. Jadi hanya tinggal KTP saja ya. Padahal mereka sudah berpindah keyakinan. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan tentu saja mereka akan diselamatkan karena itu. Teman-teman sekalian, satu hal tadi yang ditekankan dua kali diulang oleh Agustan. Oke, saya kadang-kadang susah sebutkan nama dia, teman-teman. Agustan gitu. Dua hal tadi, teman-teman sekalian, yang dia ulang-ulang ya. Catat katanya. Catat, ini adalah toleransi overdosis yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang Kristen di sana. Ya, toleransi yang overdosis. Karena menurut dia orang Islam sebenarnya tidak memperbolehkan itu ya. Makanya teman-teman sekalian jangan heran dengan adanya SKB 2 menteri yang harus mendapatkan izin baru bisa mendirikan rumah ibadah, walaupun itu tanah sendiri gitu ya, dan dana umat sendiri untuk membangun gereja. Kalau belum dapat izin SKB 2 menteri, maka gereja tidak akan berdiri. Dan ada hal lagi yang lebih lucu di situ, harus meminta tanda tangan nih ya, harus meminta tanda tangan orang-orang Islam yang ada di sekitar gereja itu sebanyak minimal ya 90 tanda tangan. Nah, ini di mana orang Kristen bisa mendapatkan itu, teman-teman sekalian? Di mana kita bisa memperoleh tanda tangan semacam itu? Ya, mungkin ada sebagian yang mau ya, tetapi sebagian besar pasti tidak akan setuju dengan adanya gereja. Karena apa? Ya, sesuai dengan cara Ustadz Agustan ini, dia menghasut rakyat, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tugasnya ini adalah penghasut rakyat. Ya, jangan, kenapa kalian memperbolehkan itu? Mana kiai di sini, mana haji di sini, mana ulama di sini, mana ustadz di sini? Ya, seakan-akan dia itu orang yang bos gitu ya, nanya-nanya gitu ya. Kenapa diizinkan gitu? Apakah tidak ditegur? Wah, inilah yang kita mau katakan, teman-teman sekalian, bahwa mereka bebas untuk mewartakan Islam. Mereka paksa anak-anak kecil kadang-kadang ya, beberapa juga video kita tampilkan di channel ini. Itu bahkan yang viral kemarin, teman-teman sekalian, ada anak SMP atau SMA ya, kelas 1 SMA, itu disahadatkan di sekolah negeri loh. Ya, guru agama Islam. Ya, dia sahadatkan salah seorang siswa di situ untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu di depan teman-temannya loh, di dalam kelas. Padahal itu wadah punya pemerintah. Ya, itu berarti mereka biasa-biasa aja. Kemudian yang viral juga beberapa waktu yang lalu tentang penulis buku PPKN ya kelas 7 SMP. Yang menuliskan tentang iman Kristen secara salah, itu biasa-biasa aja, tidak menjadi berita nasional, ya, tidak diberikan ya sanksi buat itu ya, Rusli Nawati dan Jaim Ukrowi kalau nggak salah, teman-teman sekalian. Ya, mereka menulis buku itu dengan memberikan pemahaman, pengertian, dan juga keyakinan orang-orang Kristen secara salah, dengan mengatakan bahwa Bunda Maria adalah salah satu Tuhan yang dituhankan oleh orang Kristen, baik Katolik maupun Kristen Protestan. Ya, jadi teman-teman sekalian, mereka tidak ada hukuman, mereka cukup minta maaf gitu ya. Dan orang Kristen tidak ngamuk-ngamuk, orang Kristen tidak kepo. Paling kita hanya meluruskan, hanya mengingatkan gitu. Nah, kalau Ustadz Agustan ini
sudah melakukan hal ini lagi, menuduh lagi. Seakan-akan orang Kristen ini memaksakan umat Islam untuk masuk ke agama Kristen. Tidak demikian. Walaupun sebenarnya itu hal yang bagus, ya, untuk kita wartakan kebenaran, kabarkan Injil. Tapi selama ini kita tidak pernah paksakan, kan punya hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, Islam menceritakan tentang imannya 5 kali sehari loh, Ustaz Agustan. Di lingkungan saya yang saya pelayanan ini, 5 kali sehari saya dengarkan surah masjid, toa, ya, saya dengarkan 5 kali sehari. Itu secara tidak langsung mewartakan iman Islam. Tapi saya tidak kepo, saya tidak menggerakkan umat yang saya pimpin untuk bikin ricu, menegur dan macam-macam. Tidak, biasa aja. Karena itu sama sekali tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, kalau memang keselamatan dan iman kami, ya, kalau memang ada juga yang mau masuk ke agama Islam, ya silakan, itu hak. Sudah diberikan kebebasan melalui undang-undang kita. Demikian juga ketika kami menceritakan tentang Tuhan Yesus, kabar baik keselamatan yang ada dalam Yesus, itu kan tergantung kepada pendengar, apakah dia mau percaya atau tidak. Ya, teman-teman sekalian, Roma 10 ayat 15 berkata begini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, jadi justru itu menguntungkan sebenarnya dengan kita memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi soal dia mau percaya ke Kristen tidak percaya Kristen itu kan kembali kepada individu, kembali kepada orang tersebut. Jadi nggak ada urusan Agustan di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian, satu hal saya mau sampaikan bahwa mari ya, kita sama-sama menceritakan tentang agama ini. Islam kan agama syiar yang harus disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Demikian juga agama Kristen yang harus disebarkan ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Karena amanat agung jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi memang harus, kami sebagai orang-orang Kristen harus kami bersaksi, baik melalui media sosial maupun face to face. Ya, makanya selalu saya ngajak Ustaz Agustan, ayo kita diskusi gitu. Kita bahas tentang keimanan ini. Kan Anda kan mantan Kristen, paham Kristen menurut Anda. Anda mengaku sebagai mantan pendeta. Ya. Jadi mari dong, ya. Jangan kita menghasut rakyat. Mari kita menghargai. Di situ sudah ada gereja, jangan bikin masalah. Jangan lagi bikin ini karena terjadi pemurtadan, ada pemaksaan untuk masuk Kristen. Ini secara tidak langsung Anda menghasut rakyat. Oke teman-teman sekalian ya, sekian video kali ini, biarlah mengedukasi kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.